Tak ada desa lain di kecamatan itu yang semakmur Wonoasri. Dari kejauhan, hamparan sawahnya selalu tampak hijau pekat, bahkan ketika desa-desa sekitar mulai menguning atau retak karena kemarau panjang. Air irigasi di Wonoasri mengalir tenang dan bening, seolah tak pernah mengenal musim kering. Orang-orang yang baru datang kerap berkata sawah di desa itu seperti diberi berkah berlipat, tumbuh tanpa henti, tak mengenal gagal panen. Namun, kemakmuran itu bukan milik semua orang. Pusat dari segala kelimpahan Wonoasri mengerucut pada satu nama, Sudarpo Reksodimejo. Ia dikenal sebagai juragan terbesar di desa. Tanahnya membentang di hampir separuh wilayah persawahan, peternakannya tersebar di 3 dusun, dan rumahnya berdiri megah di tanah yang sedikit lebih tinggi dari rumah warga lain. Sebuah bangunan berlapis marmer pucat dengan pagar besi hitam berukir motif daun menjalar. Rumah itu selalu tampak bersih, nyaris steril, tak ada lumut, tak ada rumput liar, seolah tanah di sekitarnya tunduk pada kehendak pemiliknya. Ternak milik Sudarpo beranak dengan kecepatan yang tak masuk akal. Seekor sapi betina bisa melahirkan 2 kali dalam setahun tanpa pernah sakit. Ayam-ayamnya bertelur setiap hari, bahkan saat cuaca dingin atau pakan terlambat datang. Warga sering berbisik kagum, menyebutnya sebagai tangan emas, sebutan bagi orang yang apapun yang disentuhnya selalu menjadi untung. Sudarpo sendiri menampilkan wajah seorang dermawan. Ia kerap menyumbang beras saat musim paceklik, membangun jalan desa dengan dana pribadi, bahkan membantu biaya pengobatan warga yang sakit. Senyumnya tipis, suaranya rendah dan tenang, membuat siapapun merasa segan sekaligus berterima kasih. Di balai desa, namanya sering disebut sebagai penopang ekonomi Wonoasri. Namun, di balik pujian itu, ada hal-hal yang tak pernah dibicarakan dengan suara keras. Beberapa tahun terakhir, warga mulai menyadari pola ganjil. Pendatang, orang-orang dari luar desa yang datang untuk bekerja, mengemis, atau sekadar singgah, seringkali tak pernah terlihat lagi setelah beberapa hari. Ada yang terakhir terlihat membantu di sawah milik Sudarpo, ada pula yang tidur di gubuk dekat peternakan sebelum menghilang begitu saja. Ketika ditanya, jawaban yang beredar selalu sama, pulang kampung, pergi tanpa pamit, atau pindah kerja. Tak ada yang benar-benar yakin. Dan tak ada yang berani memastikan. Setiap malam Jumat Kliwon, udara di sekitar rumah Sudarpo berubah. Bau tanah basah menyebar, meski hujan tak turun. Bukan bau lumpur sawah, melainkan aroma tanah yang baru digali, pekat, dingin, menusuk hidung. Di sela bau itu, samar tercium asap dupa, halus namun konsisten, seolah berasal dari ruang tertutup yang tak terlihat. Warga yang rumahnya berdekatan memilih menutup jendela rapat-rapat. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Anjing-anjing kampung melolong lebih lama dari biasanya, lalu mendadak diam bersamaan, seakan ada sesuatu yang membuat mereka memilih tunduk. Di warung kopi, bisik-bisik mulai bermunculan. Kata orang tua dulu, kalau rezeki datangnya terlalu deras, pasti ada yang dibayar, ujar seorang lelaki setengah baya, suaranya ditahan rendah. Jangan ngomong sembarangan, sahut yang lain cepat. Telinga tanah itu panjang. Rumor tentang pesugihan sebenarnya bukan hal asing di daerah itu. Leluhur Wonoasri dikenal dekat dengan praktik-praktik lama, kepercayaan terhadap penunggu tanah dan perjanjian tak tertulis. Namun menyebut nama Sudarpo dalam rumor semacam itu adalah tindakan berbahaya. Orang-orang lebih memilih mengalihkan pembicaraan, menertawakan dugaan sendiri, lalu pulang dengan perasaan tak nyaman. Sudarpo, sebaliknya, seolah tak terusik. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan ritme teratur. Pagi mengunjungi sawah, siang menerima tamu di rumah besarnya, sore meninjau peternakan. Ia jarang terlihat di masjid, kecuali pada acara besar. Saat adzan berkumandang, ia lebih sering berdiri diam di teras rumah, menunggu suara itu selesai sebelum kembali masuk. Ada sesuatu yang dingin pada dirinya, bukan dingin karena marah atau sombong, melainkan hampa. Tatapan matanya kosong ketika berhadapan dengan hal-hal spiritual. Ia bisa tersenyum saat memberi sedekah, tapi senyum itu tak pernah sampai ke matanya. Seolah ia hanya meniru gerak orang baik tanpa benar-benar percaya pada kebaikan itu sendiri.
Beberapa sesepuh desa sebenarnya pernah mencoba menegur secara halus, mengingatkan tentang keseimbangan, tentang batas antara usaha dan keserakahan. Sudarpo hanya mengangguk sopan, menjawab singkat, lalu tetap melanjutkan hidupnya tanpa perubahan. Wonoasri pun terus makmur, terlalu makmur. Di balik sawah yang hijau dan ternak yang gemuk, desa itu menyimpan kegelisahan yang tak terucap. Setiap warga merasakannya, seperti duri kecil di bawah kulit, tak terlihat namun selalu ada. Mereka hidup nyaman, tapi tidur tak pernah benar-benar nyenyak. Dan tanpa disadari siapapun, tanah di bawah desa Wonoasri mulai menagih sesuatu. Sesuatu yang kelak akan membuat seluruh kemakmuran itu dipertanyakan harganya. Perubahan kecil di desa Wonoasri bermula pada suatu sore yang tampak biasa. Matahari mulai turun di balik rumpun bambu, dan bayangan sawah memanjang ke pematang. Pada jam-jam seperti itulah, warga biasanya berkumpul di teras rumah atau berjalan santai menunggu adzan maghrib. Tak ada yang menyangka, sore itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengusik keseimbangan desa. Dari ujung jalan tanah yang menghubungkan Wonoasri dengan desa sebelah, muncul seorang lelaki muda mendorong gerobak bakso bakar. Gerobaknya sederhana, cat hijaunya mulai pudar, roda besinya berdecit pelan setiap kali melewati batu kecil. Di atasnya tergantung kipas bambu kecil, arang tersusun rapi, dan tusuk-tusuk bakso yang tampak biasa saja. Tak ada spanduk besar, tak ada pengeras suara yang memanggil pembeli. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Bagaswara Jatmiko. Usianya sekitar pertengahan 20-an. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang, dan caranya berbicara sopan tanpa dibuat-buat. Ia datang setiap hari pada jam yang sama, sekitar pukul 4 sore, dan berhenti berjualan tepat saat adzan maghrib berkumandang. Setelah itu, ia membersihkan gerobaknya, mendorongnya perlahan ke arah gubuk kecil tempat ia menumpang, lalu menghilang dari pandangan. Kebiasaan itu cepat dikenali warga. Bakso bakar Bagaswara bukan yang paling enak, bukan pula yang paling istimewa. Namun harganya murah, porsinya jujur, dan rasanya konsisten. Yang membuat warga nyaman adalah sikapnya. Ia melayani dengan senyum tipis, menjawab seperlunya, tak pernah memancing cerita, apalagi bertanya soal urusan pribadi. Jika ada anak kecil tak punya uang cukup, ia tetap memberi 2 tusuk, seolah hal itu sudah menjadi keputusan lama dalam hidupnya. Dalam hitungan hari, gerobaknya dikerumuni anak-anak sepulang mengaji, buruh tani yang ingin mengganjal perut, dan ibu-ibu yang membeli untuk camilan sore. Bagaswara selalu berdiri di tempat yang sama, tepat di depan rumah Sudarpo Reksodimejo. Saat ditanya alasannya, ia hanya menjawab singkat, "Di sini ramai, Bu." Jawaban itu terdengar masuk akal. Rumah Sudarpo memang berada di jalur utama desa, tempat orang lalu lalang. Tak ada yang curiga. Sudarpo sendiri awalnya tak memedulikan keberadaan penjual bakso bakar itu. Ia menganggapnya sebagai bagian dari rutinitas desa yang tak perlu dipikirkan. Namun, ada sesuatu yang perlahan berubah. Setiap kali Bagaswara menyalakan arang, asap tipis naik ke udara dengan aroma yang berbeda. Bukan bau bakso, bukan pula bau bumbu. Ada wangi hangus yang samar, bercampur dengan rasa getir di tenggorokan, seolah asap itu membawa sesuatu yang lebih tua dari kayu dan daging. Bagaswara sering terlihat menunduk sejenak sebelum membalik tusuk bakso, bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Tak ada yang benar-benar memperhatikan. Warga mengira ia hanya menghitung atau bersenandung. Sudarpo, di dalam rumahnya, mulai merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Saat sore tiba dan gerobak itu mangkal di depan pagar, dadanya terasa sesak. Ia sering berdiri di balik jendela, menatap keluar, lalu mengalihkan pandangan dengan cepat. Bau arang bakar yang biasanya netral terasa menusuk hidungnya, membuat kepalanya pening. Malam pertama ia merasakannya, Sudarpo menganggap itu kelelahan. Malam kedua, ia menyalahkan cuaca. Namun ketika perasaan tak nyaman itu terus muncul setiap sore, ia mulai menyadari ada pola yang tak bisa diabaikan. Ia pernah mencoba menyuruh pembantunya membeli bakso bakar itu, berharap bisa menepis rasa curiga dengan hal sepele. Namun saat tusuk bakso pertama mendekati mulutnya, Sudarpo mendadak mual.
Tangannya gemetar, dan tanpa alasan jelas, ia menyuruh pembantunya membuang makanan itu. Di luar pagar, Bagaswara tetap berjualan seperti biasa. Ia tak pernah menatap langsung ke arah rumah besar itu, namun posisinya selalu tepat, cukup dekat untuk terlihat, cukup jauh untuk tak dianggap mengganggu. Setiap sore, ia datang dan pergi dengan ritme yang sama, seolah waktu di sekitarnya tunduk pada langkah kakinya. Warga mulai merasa keberadaan Bagaswara membawa suasana berbeda. Anak-anak pulang lebih cepat, obrolan sore terasa lebih tenang. Namun di sisi lain, rumah Sudarpo menjadi tempat yang semakin jarang disinggahi. Orang-orang memilih jalan memutar, meski tak bisa menjelaskan alasannya. Sudarpo sendiri tak pernah menegur Bagaswara. Ada sesuatu dalam diri penjual bakso bakar itu yang membuatnya menunda niat. Sejenis tekanan halus, seperti berdiri terlalu dekat dengan lubang gelap yang tak terlihat dasarnya. Sore demi sore berlalu, dan tanpa disadari siapapun, kehadiran Bagaswara Jatmiko mulai mengusik fondasi tak kasat mata desa Wonoasri. Sesuatu yang lama terkubur di bawah tanah mulai terusik, dan Sudarpo adalah orang pertama yang merasakannya, meski ia belum tahu apa sebenarnya yang sedang mendekat. Gejala pertama muncul tanpa suara, tanpa peringatan yang jelas. Di peternakan milik Sudarpo Reksodimejo, ternak-ternaknya mulai menunjukkan kegelisahan yang tak biasa. Sapi-sapi yang biasanya jinak mendadak sulit dikendalikan, mengais tanah dengan kuku depan seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan. Ayam-ayam berlarian tak tentu arah menjelang sore, bertabrakan satu sama lain, lalu mendadak diam serempak, menunduk seperti mendengar panggilan yang tak terdengar manusia. Para pekerja mencoba menenangkan ternak, mengira perubahan cuaca sebagai penyebabnya. Namun kegelisahan itu terus berulang, terutama setiap sore ketika matahari condong ke barat dan aroma arang bakar dari depan rumah Sudarpo mulai tercium. Tak lama berselang, sawah-sawah milik Sudarpo menunjukkan keanehan yang lebih mencolok. Retakan kecil muncul di pematang, tipis seperti goresan kuku, memanjang perlahan meski air irigasi mengalir normal. Tanah yang selama ini gembur dan lembab mulai terasa keras di beberapa titik, seolah ada bagian yang menolak ditanami. Benih padi tetap tumbuh, namun warna hijaunya tampak kusam, tak secerah biasanya. Warga Wonoasri pun mulai mengalami hal yang sama di dalam tidur mereka. Mimpi-mimpi buruk datang bertubi-tubi. Banyak yang terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi punggung. Mereka bermimpi berjalan di pematang sawah yang tiba-tiba runtuh, memperlihatkan lubang tanah gelap tanpa dasar. Dari dalam lubang itu, tangan-tangan hitam menjulur, mencoba meraih kaki mereka. Ada pula yang bermimpi terkubur hidup-hidup, mendengar suara tanah menutup di atas kepala. Saat pagi tiba, mimpi-mimpi itu menjadi bahan obrolan lirih. Tak ada yang berani mengaitkannya secara langsung dengan Sudarpo atau rumah besarnya, tapi kebetulan-kebetulan itu terlalu rapi untuk diabaikan. Anak-anak menjadi lebih rewel, orang dewasa cepat marah, dan suasana desa yang biasanya tenang mulai terasa tegang, seperti tali yang ditarik perlahan. Sudarpo sendiri merasakan tekanan itu lebih kuat dari siapapun. Setiap malam, tidurnya gelisah. Ia terbangun dengan dada sesak, telinganya berdenging seolah mendengar bisikan dari bawah lantai rumah. Bau tanah basah yang biasanya hanya muncul malam Jumat Kliwon kini kadang tercium di malam biasa. Sudarpo mencoba menutup diri dari kegelisahan itu, namun naluri lamanya tahu, ini bukan pertanda baik. Pada suatu malam, ia memutuskan melakukan langkah yang telah lama ia hindari. Sudarpo menemui dukun pesugihan yang selama ini menjadi penghubung perjanjiannya. Lelaki tua itu tinggal di pinggir hutan kecil di luar desa, di sebuah gubuk yang selalu gelap meski siang hari. Pertemuan dilakukan diam-diam, tanpa saksi, dengan syarat-syarat yang sudah disepakati sejak awal perjanjian dulu. Dukun itu mendengarkan keluhan Sudarpo tanpa banyak bicara. Setelah lama terdiam, ia menggores tanah dengan tongkatnya, membentuk simbol yang hanya ia pahami. Wajahnya mengeras. Tanah mulai menolak, katanya akhirnya. Ada yang mengganggu keseimbangan perjanjian. Ia menjelaskan kembali sistem pesugihan yang selama ini dijalani Sudarpo, perjanjian lama dengan makhluk tanah hitam yang hidup di bawah wilayah Wonoasri. Kekayaan datang sebagai imbalan, tapi ada harga yang harus dibayar.
tumbal manusia secara berkala, larangan tertentu yang tak boleh dilanggar, dan satu aturan utama, jangan biarkan orang suci atau doa pemutus masuk ke lingkar pengaruh tanah. Jika aturan itu dilanggar, makhluk tersebut tak lagi memberi, melainkan menuntut. Dan tuntutannya tak pernah ringan. Sudarpo merasakan tengkuknya dingin mendengar penjelasan itu. Ia mencoba mengingat setiap detail hari-harinya, mencari celah kesalahan. Ia yakin tak pernah melewatkan ritual, tak pernah melanggar pantangan. Namun wajah dukun itu tak menunjukkan keyakinan yang sama. "Bukan kamu yang salah," ujar sang dukun pelan. "Ada sesuatu yang mendekat. Sesuatu yang membuat tanah gelisah." Malam itu, saat Sudarpo kembali ke rumah, ia melihat bayangan bergerak di sudut halaman. Tanah di dekat pagar tampak lebih gelap, lembab, dan berdenyut halus, seolah bernapas. Sudarpo menahan diri untuk tidak mendekat. Nalurinya mengatakan, apapun yang ada di sana, sedang menunggu. Di depan rumah, seperti biasa, Bagaswara Jatmiko masih berjualan bakso bakar setiap sore. Jadwalnya tak berubah, sikapnya tetap tenang. Bahkan, ia kini lebih sering memilih mangkal tepat di titik yang sama, dekat pagar rumah Sudarpo. Warga menganggapnya kebetulan, tapi bagi Sudarpo, keberadaan itu terasa seperti penekanan yang disengaja. Asap arang kembali naik, dan Bagaswara kembali menunduk sejenak sebelum membalik bakso. Bibirnya bergerak, matanya terpejam singkat. Tak ada yang melihat, tapi tanah di bawah kakinya merespons dengan getaran nyaris tak terasa. Di malam hari, makhluk tanah hitam mulai menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Bunyi gesekan terdengar dari bawah rumah Sudarpo, seperti kuku panjang menggores tanah liat. Bayangan tak berbentuk muncul di sudut pandang, lenyap saat ditatap langsung. Udara terasa berat, membuat napas pendek dan dada tertekan. Desa Wonoasri masih berdiri, masih tampak makmur di siang hari. Namun di bawah permukaannya, tanah yang selama ini memberi mulai menolak, dan penolakan itu baru saja dimulai. Bagi warga Wonoasri, Bagaswara Jatmiko hanyalah penjual bakso bakar keliling yang datang setiap sore dan pergi saat maghrib. Namun di balik kesederhanaan gerobaknya, Bagaswara menjalani hidup dengan kesadaran yang jauh lebih berat daripada yang terlihat. Setiap langkahnya di desa itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari perhitungan panjang yang telah ia siapkan sejak lama. Bagaswara pernah menjadi santri di sebuah pesantren tua di lereng Gunung Lawu. Pesantren itu tak tercatat di peta resmi, berdiri terpencil di antara hutan pinus dan kabut yang turun lebih cepat dari waktu. Di sanalah ia belajar bukan hanya ilmu fikih dan tafsir, tetapi juga ilmu penyangga, ilmu untuk menjaga keseimbangan antara yang kasat mata dan yang tersembunyi. Guru terakhirnya adalah seorang kiai sepuh yang jarang menyebut nama aslinya. Para santri memanggilnya Mbah Kiai Lawu. Lelaki itu dikenal tegas, sederhana, dan keras terhadap praktik pesugihan. Ia percaya bahwa perjanjian dengan makhluk tanah bukan sekadar urusan individu, melainkan racun yang lambat laun merusak satu wilayah. Bertahun-tahun lalu, Mbah Kiai Lawu menerima kabar tentang maraknya pesugihan tanah hitam di desa-desa dataran rendah. Salah satunya adalah Wonoasri. Ia memperingatkan murid-muridnya bahwa pesugihan jenis itu tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Konfrontasi langsung hanya akan memperkuat perjanjian dan mempercepat jatuhnya tumbal. Mbah Kiai Lawu wafat pada suatu malam yang dingin, beberapa hari setelah ia mencoba memutus aliran pesugihan di desa lain. Tubuhnya ditemukan kaku di dalam surau kecil, tanpa luka, namun tanah di sekitarnya menghitam dan berbau basah. Bagaswara adalah santri terakhir yang menutup jenazah gurunya. Sejak saat itu, ia bersumpah melanjutkan apa yang telah dimulai sang kiai, dengan cara yang lebih sabar. Itulah alasan Bagaswara menyamar. Ia tahu, menghadapi Sudarpo secara terbuka hanya akan membuat pesugihan bereaksi ganas. Pesugihan tanah hitam hidup dari ketakutan, konfrontasi, dan darah. Maka satu-satunya jalan adalah menyusup ke dalam ritme keseharian desa, melemahkan perjanjian tanpa disadari siapapun. Bakso bakar hanyalah kedok. Yang sesungguhnya ia lakukan adalah ritual perlahan. Setiap arang yang ia nyalakan telah melalui doa khusus. Bagaswara tidak membaca ayat dengan suara,
melainkan mengalirkannya dalam napas, membiarkan doa menyatu dengan asap. Asap itu kemudian menyebar, menempel pada tanah, pagar, dan dinding rumah Sudarpo. Bumbu bakso yang ia gunakan pun bukan sekadar campuran biasa. Di dalamnya terdapat raja pemutus, tulisan halus yang tak kasat mata, diramu dari niat, waktu, dan kesabaran. Bagaswara tahu betul bahwa apa yang ia lakukan tidak instan. Tanah hitam tak bisa dipaksa, hanya bisa dibuat menolak perjanjiannya sendiri. Setiap sore ia berdiri di tempat yang sama, menjaga jarak yang tepat, memastikan ritme doa tak pernah terputus. Sedikit saja ia lengah, makhluk pesugihan akan merasakan celah itu. Dan makhluk itu memang sudah merasakannya. Beberapa kali, saat membakar bakso, Bagaswara merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi dari bawah tanah. Pernah suatu sore, arang di tungkunya mendadak padam meski belum habis. Bagaswara hanya tersenyum tipis, menyalakannya kembali sambil memperkuat niat di dalam dada. Ia sadar, makhluk tanah hitam mulai menyadari kehadirannya. Setiap malam, sebelum tidur, Bagaswara menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ia tahu risiko yang ia ambil bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jika ia gagal menjaga keseimbangan ritual, makhluk itu akan mengamuk, menuntut tumbal lebih besar. Bukan hanya Sudarpo, tapi warga desa yang tak tahu apa-apa bisa menjadi korban. Taruhan itu selalu hadir di pikirannya. Namun Bagaswara memilih tetap tinggal. Baginya, meninggalkan desa ini sama saja dengan mengulang kegagalan yang merenggut nyawa gurunya. Sore berikutnya, ia kembali mendorong gerobaknya ke depan rumah Sudarpo. Seperti biasa, ia menunduk, menyalakan arang, dan membiarkan asap naik perlahan. Di bawah tanah Wonoasri, sesuatu bergerak, resah oleh doa yang tak terlihat namun terus menekan. Bagaswara tetap tenang. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan ia tak boleh terburu-buru. Kejayaan yang selama bertahun-tahun mengalir tanpa celah kini mulai runtuh di tangan Sudarpo Reksodimejo. Tanda-tandanya muncul satu persatu, kecil namun konsisten, seperti tetesan air yang akhirnya melubangi batu. Sawah-sawah miliknya yang dulu selalu hijau kini menunjukkan bercak kecoklatan. Bulir padi mengering sebelum waktunya, rapuh saat digenggam. Para mandor melapor dengan wajah cemas, namun Sudarpo tak lagi punya jawaban tenang seperti dulu. Lebih buruk lagi, hasil panen yang sempat disimpan di lumbung mengeluarkan bau tanah basah yang menyengat. Beras berubah lembab, menggumpal, dan saat digenggam, serpihan halus seperti debu hitam menempel di telapak tangan. Uang tunai yang disimpan di brankas pun mengalami hal serupa. Kertas-kertasnya berbau apek, seolah baru dikubur, membuat Sudarpo mual setiap kali membukanya. Pada malam-malam tertentu, ia mendengar suara dari bawah lantai rumahnya. Bukan suara hewan, melainkan gesekan berat, seperti tubuh besar yang berputar mencari posisi. Dalam tidur setengah sadar, ia melihat bayangan tangan hitam menekan dari balik ubin marmer, membuat permukaannya retak halus. Makhluk tanah hitam tak lagi diam. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Sudarpo kembali menemui dukun pesugihannya. Kali ini, wajah lelaki tua itu pucat, matanya cekung. Tanpa basa-basi, ia menyampaikan tuntutan yang selama ini ditahan. Tumbal terakhir harus disiapkan. Bukan tumbal kecil seperti sebelumnya. Makhluk itu menginginkan pengorbanan yang bersih, manusia yang tak terikat perjanjian apapun. Jika tuntutan itu ditolak, pesugihan akan berbalik arah, menelan semua yang pernah diberikannya. Keringat dingin mengalir di pelipis Sudarpo. Selama ini, ia selalu percaya bisa mengendalikan kesepakatan itu. Kini, ia sadar posisinya tak lagi di atas. Dalam kegelisahan itu, satu sosok terus mengganggu pikirannya, Bagaswara Jatmiko. Setiap sore, gerobak bakso bakar itu mangkal di tempat yang sama. Setiap sore pula, kegelisahan Sudarpo memuncak. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang dulu diabaikan, cara Bagaswara menunduk sebelum membakar bakso, asap yang seolah bergerak melawan arah angin, dan ketenangan wajah pemuda itu yang terasa tidak wajar. Kecurigaan berubah menjadi keyakinan.
Suatu malam, Sudarpo mencoba langkah pertama untuk menyingkirkan gangguan itu. Ia menyalakan ritual kecil di ruang bawah tanah rumahnya, memanggil kekuatan yang biasa ia gunakan untuk menekan lawan. Tanah di sekitarnya bergetar pelan, dan ia mengarahkan niatnya pada Bagaswara. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Api lilin ritual mendadak padam, ruangan dipenuhi bau gosong, dan Sudarpo terlempar ke belakang oleh tekanan tak kasat mata. Dadanya sesak, telinganya berdenging, dan dari kejauhan ia mendengar suara tawa rendah yang bukan miliknya. Makhluk tanah hitam menolak perintahnya. Untuk pertama kalinya, Sudarpo merasakan ketakutan yang murni. Dukun pesugihan akhirnya mengungkapkan hal yang selama ini disembunyikan. Pesugihan tanah hitam, katanya, tak bisa dihancurkan dengan doa frontal atau perlawanan langsung. Perjanjian itu hanya akan runtuh jika pusat ritual keseharian, tempat di mana perjanjian diperkuat setiap hari, rusak perlahan hingga makhluk itu kehilangan pijakan. Sudarpo langsung memahami maksudnya. Rumahnya. Tanah di sekelilingnya. Rutinitas yang selama ini menjadi jangkar perjanjian. Dan kini, ada seseorang yang setiap sore berdiri tepat di titik itu. Amarah bercampur panik memenuhi dada Sudarpo. Ia tak bisa langsung menyerang Bagaswara, namun ia juga tak bisa membiarkannya terus berada di sana. Dalam pikirannya yang kalut, satu-satunya jalan keluar tersisa adalah memenuhi tuntutan makhluk tanah hitam secepat mungkin, dengan harapan kekuatannya kembali stabil sebelum semuanya terlambat. Pilihan tumbal mulai ia pertimbangkan. Bukan orang sembarangan. Seseorang yang keberadaannya tak akan menimbulkan banyak pertanyaan. Seseorang yang mudah diambil. Malam itu, Sudarpo berdiri di teras rumahnya, menatap gerobak bakso bakar yang baru saja pergi. Senyum tipis Bagaswara masih terbayang di benaknya, membuat rahangnya mengeras. Di bawah kakinya, tanah berdenyut, menuntut balasan. Dengan hati yang semakin gelap, Sudarpo akhirnya mengambil keputusan. Tumbal manusia terakhir akan dipersiapkan, apapun risikonya. Dan jika perlu, penjual bakso bakar itu akan ikut tenggelam bersama runtuhnya keseimbangan yang selama ini ia nikmati. Malam Jumat Kliwon turun di desa Wonoasri tanpa suara. Angin berhenti bergerak, dedaunan membeku di ranting, dan jalan-jalan tanah yang biasanya menyimpan bunyi langkah kini sunyi seolah ditinggalkan waktu. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih awal. Tak ada obrolan di teras, tak ada anak-anak yang berlarian. Warga memilih berdiam, mengikuti naluri purba yang menyuruh mereka menjauh dari malam itu. Di rumah besar berlapis marmer, Sudarpo Reksodimejo berdiri di tengah ruang bawah tanah. Lingkaran tanah hitam telah digambar sempurna, disiram cairan berbau anyir yang membuat udara terasa berat. Lilin-lilin hitam menyala tanpa goyah, nyalanya rendah namun panasnya menggigit kulit. Sudarpo menanggalkan pakaian luarnya, menyisakan kain sederhana yang telah ia kenakan setiap kali ritual besar dilakukan. Di hadapannya, simbol-simbol lama terukir di tanah, tanda perjanjian yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Malam ini, ia akan menunaikan tuntutan terakhir. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras, matanya merah oleh kurang tidur dan ketakutan yang dipaksa menjadi tekad. Ia tak lagi berpikir tentang akibat, yang ada hanya dorongan untuk menyelamatkan apapun yang tersisa dari kekuasaannya. Ketika doa-doa terbalik mulai dilantunkan, tanah di bawah kakinya bergetar. Bau tanah basah memenuhi ruangan, lebih pekat dari sebelumnya. Sesuatu bergerak dari bawah, mendekat, menunggu panggilan diselesaikan. Di atas tanah, tepat di depan pagar rumah Sudarpo, Bagaswara Jatmiko mendorong gerobaknya seperti biasa. Jam menunjukkan sore menjelang malam, namun ia belum beranjak saat adzan maghrib berlalu. Untuk pertama kalinya, ia melanggar jadwalnya sendiri. Arang menyala lebih merah dari biasanya, asapnya naik tebal dan berputar, melawan arah angin yang tak ada. Bagaswara berhenti menyamar. Ia menegakkan punggung, menatap lurus ke arah rumah besar itu. Dari saku kainnya, ia mengeluarkan tasbih kayu tua, bukan untuk dipamerkan, melainkan sebagai pengikat niat. Bibirnya bergerak, bukan lagi sekadar bisikan. Ayat-ayat pemutus mengalir, pelan namun tegas,
menyatu dengan asap yang kini membentuk lapisan tipis di atas tanah. Getaran menjalar cepat. Pagar besi berderit, tanah di halaman retak memanjang. Dari dalam rumah, Sudarpo tersentak. Doanya tersendat, lilin-lilin bergoyang liar. Ia merasakan tekanan dari atas, bukan dari bawah seperti biasanya. Perjanjian itu ditarik dari dua arah. Cukup, gumam Bagaswara, suaranya tenggelam dalam desis arang. Ia menusukkan tusuk-tusuk bakso ke panggangan, satu persatu, mengikuti urutan yang telah ia hafal sejak di Lawu. Bumbu yang telah dirajahi meleleh, menetes ke bara, dan setiap tetesnya mengeluarkan bunyi mendesis seperti air mengenai besi panas. Asap berubah warna, lebih kelam, lebih padat. Di ruang bawah tanah, tanah hitam merekah. Makhluk itu muncul, tak berbentuk utuh, hanya gumpalan kegelapan dengan tangan-tangan panjang yang meraba. Bau busuk menyergap, membuat Sudarpo terhuyung. Ia berteriak, memanggil, memerintah, namun makhluk itu tak lagi patuh. Suaranya bergema, berlapis, penuh amarah. Bagaswara melangkah mendekat ke pagar. Untuk pertama kalinya, ia mengangkat suara. "Perjanjianmu berakhir malam ini," katanya tenang, seolah berbicara pada sesuatu yang setara. Ia memutar tusuk bakso terakhir, lalu menancapkannya ke tanah di titik yang tepat, pusat keseharian yang selama ini menjadi jangkar perjanjian. Tanah berguncang hebat. Rumah Sudarpo berderak, ubin marmer retak seperti kaca. Dari bawah, tangan-tangan hitam menembus lantai, meraih apa saja. Sudarpo terseret, kukunya mencakar tanah, suaranya pecah oleh teriakan yang tak lagi manusiawi. Ia mencoba berlari, namun lantai runtuh di bawah kakinya. Bagaswara menutup mata sejenak, melantunkan ayat penutup. Asap menyelimuti halaman, menyusup keretakan, mengikat makhluk itu pada sumpah yang dipatahkan. Bakso bakar, yang selama ini dianggap remeh, menjadi pemutus terakhir, simbol keseharian yang dirusak untuk menghancurkan perjanjian. Makhluk tanah hitam mengamuk. Jeritannya membuat kaca pecah, membuat tanah berombak. Dalam satu tarikan yang brutal, ia menyeret Sudarpo ke dalam lubang yang menganga. Tanah menutup kembali dengan dentuman berat, menyisakan keheningan yang menusuk. Asap perlahan menipis. Bagaswara berdiri diam, napasnya teratur meski keringat membasahi pelipis. Ia tahu, apa yang terjadi malam ini belum sepenuhnya selesai. Desa Wonoasri masih berdiri di atas tanah yang terluka. Namun perjanjian itu, yang mengikat kekayaan dengan darah, telah dipatahkan. Di kejauhan, anjing-anjing melolong sekali, lalu diam. Malam kembali sunyi, menyimpan sisa amarah di bawah permukaannya. Pagi di desa Wonoasri datang dengan cara yang tak biasa. Matahari terbit perlahan, namun cahayanya terasa pucat, seolah enggan menyentuh tanah yang baru saja melewati malam panjang. Tak ada ayam berkokok. Tak ada suara orang menyapu halaman. Desa itu bangun dalam keheningan yang canggung, seperti seseorang yang terbangun setelah mimpi buruk dan masih ragu apakah semuanya benar-benar sudah berlalu. Rumah besar milik Sudarpo Reksodimejo telah lenyap. Di tempat bangunan berlapis marmer itu berdiri, kini hanya tersisa cekungan tanah yang amblas, dikelilingi retakan memanjang. Pagar besi tertekuk ke dalam, tertelan sebagian oleh tanah yang turun beberapa jengkal. Tak ada puing, tak ada sisa perabot, seolah rumah itu ditarik ke bawah dalam satu tarikan raksasa. Warga yang berani mendekat mencium bau tanah basah yang samar, namun tak lagi menyengat seperti sebelumnya. Nama Sudarpo tak pernah disebut pagi itu. Semua orang tahu jawabannya, tapi tak seorang pun sanggup mengucapkannya dengan lantang. Dalam hari-hari berikutnya, dampak runtuhnya pesugihan terasa cepat dan kejam. Sawah-sawah yang dulu hijau pekat berubah pucat. Air irigasi menyusut, mengalir tipis dan keruh. Ternak-ternak Sudarpo yang tersisa berhenti beranak, beberapa jatuh sakit, dan sisanya dijual murah untuk menutup kebutuhan mendesak. Lumbung-lumbung yang pernah penuh kini kosong, hanya menyisakan bau apek yang pelan-pelan memudar. Kekayaan desa lenyap seketika, seolah ditarik kembali oleh tanah yang pernah memberinya.
Jalan-jalan yang dulu dibangun dari sumbangan Sudarpo mulai retak, tak lagi terawat. Bantuan yang biasa datang mendadak berhenti. Wonoasri kembali menjadi desa biasa, bahkan lebih miskin dari sebelumnya. Namun, satu hal yang tak bisa disangkal, warga selamat. Tak ada lagi pendatang yang hilang. Mimpi buruk tentang lubang tanah dan tangan hitam berhenti menghantui tidur mereka. Anak-anak kembali bermain sore hari, meski dengan tawa yang lebih pelan. Para orang tua menatap sawah dengan pasrah, menyadari bahwa kemakmuran yang terlalu mudah memang selalu menuntut harga. Di tengah semua perubahan itu, warga menyadari satu hal lain, Bagaswara Jatmiko telah pergi. Gerobak bakso bakarnya tak pernah muncul lagi sejak malam itu. Gubuk kecil tempat ia menumpang kosong, bersih, tanpa barang tertinggal. Tak ada pesan, tak ada salam perpisahan. Seolah ia tak pernah benar-benar menjadi bagian dari desa. Beberapa warga merasa kehilangan, bukan karena baksonya, melainkan karena ketenangan aneh yang ia bawa setiap sore. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Ada yang bilang ia pulang ke pesantren, ada yang yakin ia hanya singgah sementara, menunaikan tugas lalu melanjutkan perjalanan. Tak ada jawaban pasti, dan mungkin memang tak perlu ada. Waktu berjalan. Minggu berganti bulan. Desa Wonoasri perlahan menata diri dengan cara yang lebih sederhana. Warga bekerja lebih keras, hasil panen pas-pasan, tapi tidak ada lagi bau tanah basah di malam Jumat Kliwon. Tanah terasa diam, berat namun jujur. Seolah luka di bawah permukaannya mulai menutup, meski bekasnya takkan pernah hilang sepenuhnya. Trauma tetap tinggal. Setiap kali hujan deras mengguyur dan tanah menjadi lembab, sebagian warga masih terjaga lebih lama, mendengarkan suara bumi dengan waspada. Mereka belajar hidup dengan ingatan itu, sebagai pengingat bahwa keseimbangan bukan sesuatu yang bisa ditawar. Di tepi desa, dekat jalan tanah tempat Bagaswara pertama kali datang, tumbuh rumput baru yang hijau muda. Tak ada tanda istimewa, hanya tanah yang kembali menjalani fungsinya. Sesekali, angin membawa aroma arang yang samar, membuat beberapa orang berhenti sejenak, mengingat sore-sore yang telah berlalu. Desa Wonoasri selamat. Namun keselamatan itu datang dengan harga yang jelas, kemiskinan yang jujur menggantikan kemakmuran berdarah. Tanah kembali diam, tak lagi menuntut, tapi juga tak lagi memberi berlebihan. Dan di bawah permukaannya, bekas luka itu tetap ada, sebagai saksi bahwa pernah ada perjanjian yang dipatahkan, dan seorang penjual bakso bakar yang datang sore hari untuk mengakhiri semuanya.